Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya serta dengan izin dan iradanya sehingga kita pada kesempatan Jumat kali ini masih diberi kesehatan, kekuatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Jumat pada siang hari. Salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan, kita tunjukkan dan kita persembahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin. Hadirin muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita telah struktur perintah dalam Al-Quran, sering Allah SWT dan sering kita temukan dalam Al-Quran kalimat yang berbunyi kutiba alaikum. Ini kalimat sering berurutan. Jika kita mentadabburi Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ada 3 ayat yang serupa, yang sama redaksinya dengan memakai kalimat kutiba alaikum. Ini adalah perintah Allah dan hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia. Ketika perintah itu dan ketika hukum itu dengan redaksi yang sama tapi dengan hukumnya yang berbeda. Yang pertama kita dapati dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas. Memakai kalimat kutiba alaikumul qisas. Ini adalah hukum Allah kepada umat manusia, bahwa ibadah itu adalah kebutuhan manusia. Bukan beban dari sang pencipta, dari sang Khalik, tetapi adalah merupakan kebutuhan
seorang hamba. Perintah yang pertama, kutiba yang pertama adalah Allah perintahkan untuk memberlakukan hukum qisas. Hukum ini adalah terjadi ketika ada seseorang yang menghilangkan nyawa seseorang berkenaan dengan pembunuhan. Jika ada yang membunuh, maka diberlakukan hukum qisas. Sepintas barangkali ada orang yang memahami dan ada orang yang salah dalam menafsirkan atau memahami ayat ini, bahwa ayat ini adalah ayat kekerasan. Tetapi tidak demikian. Ayat ini adalah menjaga keberlangsungan hidup manusia di dalam masyarakat, di dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat akan terjaga dengan ayat ini. Jika ada seseorang yang menghilangkan nyawa seseorang, maka hukumnya nyawanya dihilangkan pula, sehingga terjadilah keamanan dan kedamaian di dalam masyarakat. Karena orang takut menghilangkan nyawa seseorang, karena hukumnya akan berlaku hukum qisas. Dan ini adalah salah satu hukum di mana untuk tidak memperlebar luaskan pertumpahan darah di masyarakat, ada dilakukan hukum qisas. Ini yang pertama, bahwa kutiba yang pertama adalah tentang qisas, hukum qisas. Jika kita memperlakukan hukum qisas, akan ada keamanan dan kedamaian di dalam diri kita. Karena orang takut menghilangkan nyawa seseorang. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan orang yang menghilangkan nyawa seseorang sama saja dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Kemudian kutiba yang kedua, masih berurutan dalam surah Al-Baqarah, ini ayat 180. Hukum atau ketetapan Allah atau perintah Allah berkenaan dengan wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairul wasiyah lil walidain wal aqrabin. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, apabila telah datang salah seorang di antara kalian tanda-tanda kematian, diwajibkan atas kamu memberikan wasiat kepada orang yang telah berjasa dalam hidup kita, dalam hidup seseorang. Allah mewajibkan bagi orang yang berpunya meninggalkan harta yang banyak, memberikan wasiat kepada orang yang berjasa dalam hidupnya. Walaupun harta waris sudah permanen adanya di dalam Al-Quran, ditetapkan oleh Allah SWT, tetapi Allah memberikan peluang kepada seorang hamba yang meninggalkan harta yang banyak untuk memberikan kepada seseorang dan selama ini berjasa dalam hidupnya, dia memperoleh warisan yang tidak banyak, dia memperoleh bagian warisan yang sedikit. Oleh sebab itu Allah SWT mewajibkan wasiat, memberikan wasiat kepada orang yang telah berjasa dalam hidupnya, memberikan wasiat sebelum dia meninggal dunia, dan dia meninggalkan banyak harta peninggalannya. Ini kutiba yang kedua,
Allah mewajibkan kita memberikan wasiat kepada orang yang kita tinggalkan dan dia telah berjasa dalam hidup kita. Diberikan wasiat kepadanya karena mereka tidak mendapatkan warisan yang cukup banyak. Kutiba yang ketiga adalah kutiba alaikumusiyam. Inilah pada saat ini kita berada pada bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah mewajibkan kepada manusia, kepada seorang hamba adalah puasa Ramadan. Oleh sebab itu, Khatib ingin tanya kepada kita semua, sudah berapa kali kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama hidup kita? Mungkin sudah ada yang sudah 20 kali atau 30, dan bahkan ada yang sudah 40 kali. Ada juga yang 50 kali dan bahkan ada yang sudah 60 kali melaksanakan ibadah puasa dan bulan Ramadan. Adakah peningkatan ibadah puasa kita pada setiap kali kita melaksanakan ibadah puasa kita? Ataukah puasa kita seperti itu saja? Rutinitas saja setiap bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa? Apakah kita ingin puasa kita seperti itu saja? Karena di dalam puasa Ramadan ini Nabi SAW memberikan 3 tingkatan puasa Ramadan. Orang yang berpuasa terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama orang yang berpuasa adalah puasa orang awam, yaitu puasa orang umum. Seperti apa puasa orang umum? Adalah puasa orang yang hanya sekadar menahan lapar dan haus di siang hari dan tidak berhubungan suami istri di siang hari. Ini disebut dengan puasa umum atau puasa awam. Dan Nabi SAW bersabda di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, "Kam min sha'imin min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Apa hanya sekadar itu yang kita akan lakukan puasa Ramadan ini? Tingkatan puasa yang kedua adalah puasa khusus, yaitu puasa orang yang mempuasakan panca inderanya. Mereka mempuasakan telinganya untuk tidak mendengarkan hal-hal yang membuat dia berdosa, akan membuat batal puasanya. Dia mempuasakan mulutnya untuk tidak berbicara atau membicarakan orang lain yang mengakibatkan dia batal puasanya atau dia berdosa. Begitu pula dengan mempuasakan matanya untuk tidak melihat hal-hal yang membuat dia batal puasanya atau berdosa. Ini tingkatan puasa orang yang kedua. Apakah kita bisa mencapai tingkatan puasa orang yang kedua ini adalah orang yang khusus? Setelah melewati puasa yang pertama, orang awam, kemudian kita masuk pada tingkatan puasa orang yang khusus. Bahkan kita ingin mencapai tingkatan orang yang puasa khusus yang khusus, yaitu tingkatan puasa orang yang tertinggi di dalam puasanya, yaitu mempuasakan hati. Hatinya dipuasakan untuk tidak iri kepada orang lain, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa sombong dan lain sebagainya yang membatalkan puasanya. Dia mempuasakan hatinya. Orang yang sudah sampai tingkatan ini adalah Allah SWT yang akan membalas puasanya.
Allah SWT dalam hadis kursi, puasa itu adalah untukku. Puasa seorang hamba adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Allah akan membalas puasa seseorang beri hisab, tanpa hisab, tanpa hitungan. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang unik. Sementara ibadah-ibadah yang lain bisa diketahui oleh orang lain. Kita sholat dilihat orang lain, kita berzakat, infak, sedekah dilihat orang lain, kita berhaji dilihat orang lain. Tapi ibadah puasa hanya Allah saja yang tahu. Bisa saja kita berpura-pura kita berpuasa malam hari sahur, kemudian siang hari makan, kemudian dia berpura-pura berpuasa di siang hari. Manusia bisa saja ditipu dan tidak melihat kita berpura-pura berpuasa, tetapi Allah Maha mengetahui seseorang yang benar-benar berpuasa. Oleh sebab itu kaum muslimin sekalian Allah, bahwa ibadah puasa inilah kebutuhan seorang hamba. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tapi kita lah yang butuh kepada Allah SWT. Untuk itu kaum muslimin sekalian Allah, mumpung masih awal bulan Ramadan ini, kita senantiasa berencana, dan kalau bisa puasa kita bisa pada tingkat yang lebih tinggi. Kalaupun tidak sampai kepada tingkat yang ketiga, puasa khusus berkhusus, mungkin kita bisa mencapai puasa khusus, yaitu mempuasakan panca indera kita. Di samping menahan makan dan haus di siang hari, kita bisa menahan panca indera kita dari hal-hal yang membuat dosa kita. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكركم ولذكر الله أكبر.